It's time to chill. Dan obrolan santai kali ini adalah soal Pokemon. Pokemon. Salah satu intellectual property terbesar di dunia. Dengan nilai keuntungan tertinggi dalam sejarah. Ya bahkan ngalahin IP-IP gede lainnya kayak Marvel, Disney Princess, atau Disney Classics, bahkan Star Wars. Ya, jadi Pokemon tuh di atas itu semua ya kalau ngomongin pendapatan. Di nomor 2-nya ada Sanrio, Hello Kitty kalau kalian tahu. Nah ya, jadi gini. IP segede gitu, ya mungkin fansnya dikit lah ya, termasuk gue nih. Gue sendiri tuh juga fans banget lah sama Pokemon. Gue mainin dan ngoleksi kartunya, film-filmnya juga gue tontonin, sama yang pasti mainin game-gamenya. Nah tapi kalau soal gamenya nih ya, anehnya tuh buat gue, game Pokemon paling seru tuh malah bukan game resmi loh, tapi game-game buatan fansnya. Hah? Maksudnya gimana? Iya, bener, kalian gak salah dengar. Jadi buat yang belum tahu, ada fenomena yang namanya ROM hack, di mana orang-orang tuh ngebongkar game yang sebelumnya udah ada, dan dalam hal ini tuh biasanya game-game Game Boy. Iya, jadi mereka tuh ngebongkar, modifikasi, terus ngejadiin game itu tuh jadi game versi mereka sendiri. Ya mereka ngerombak ceritanya, mekaniknya, fitur-fiturnya, sampai jadi kayak sebuah game yang baru gitu lah, yang nantinya orang-orang tuh bisa download game tersebut, terus biasanya dimainin pakai emulator Game Boy. Ya meskipun ada juga yang formatnya .exe sih yang bisa langsung dimainin lah. Nah, ROM hack dari game Pokemon yang beredar ini itu tuh macem-macem dan aneh-aneh lah. Jadi bayangin aja, misal kalian kalau tahu Pokemon Fire Red, tapi ada yang ngemodif jadi Pokemonnya tuh Pokemon yang di fusion, digabungin gitu loh. Terus ada juga yang bikin versi monster-monsternya Digimon, sampai ada yang versi Dragon Ball juga. Iya, niat-niat banget sih. Soalnya jelas bikin ROM hack ini lumayan ribet, gak gampang. Ini gue rasa butuh passion sih. Meskipun dari segi visual tuh ya gitu-gitu aja, tapi anehnya ini tuh seru banget dibandingin game-game officialnya mereka yang menurut gue buat IP segede Pokemon itu tuh seadanya banget loh. Nah oke, langsung aja ya. Jadi game Pokemon terbaik menurut gue pribadi itu tuh game ROM hack. Dan dari banyak game-game ROM hack yang pernah gue mainin, dari The Last Fire Red, Radical Red, Imperium, dan banyak lagi, yang menurut gue paling bagus tuh ada dua sih, yaitu Pokemon Unbound dan Pokemon Reloaded. Ya gue sebutnya dua aja lah ya di video kali ini. Nah, dua game ini menurut gue tuh bahkan ngalahin game-game official Pokemon lainnya loh. Ya sebut deh kalian, apa ya, Sword and Shield, Scarlet and Violet, bahkan Pokemon Legend Arceus. Bagusnya gimana bang? Nah gini, kita mulai dari Pokemon Unbound dulu kali ya. Ya jadi Pokemon Unbound ini bisa dibilang ROM hack yang ambisius banget lah. Dia tuh base-nya pakai Pokemon Fire Red, terus semuanya tuh dia rombak total, mulai dari cerita, latar belakang lokasi, mekanik, fitur, terus ada juga beberapa elemen visual yang dia rombak. Tapi salah satu yang menurut gue paling menonjol dari judul ini tuh ya, menurut gue sih ceritanya sih ya. Unbound ini menawarkan cerita yang lebih serius gitu. Dia tuh ceritanya dalam, terkesan gelap. Ya gimana nggak gelap? Ada loh di sini tuh adegan dimana Houndoom itu tuh diperintah sama organisasi jahatnya buat ngebakar kakek-kakek. Gila, ngeri ya? Ya emang ini tuh gamenya bukan buat anak-anak sih. Karena selain dari ceritanya yang gelap tadi, difficulty dan teka-tekinya tuh lumayan susah. Di game ini tuh selain untuk jadi Pokemon Master, kita tuh juga punya misi buat menghentikan beberapa organisasi jahat. Dan kalau kalian mikir, lah di game-game Pokemon lain juga gitu kan? Ada tim Rocket, ada tim Galaxy. Beda, asli beda. Misi buat ngelawan organisasi jahat ini tuh jadi sebuah elemen yang apa ya, membentuk cerita keseluruhan gitu loh, bukan sampingan doang. Jadi ya lebih dalam ceritanya. Selain itu juga banyak side quest yang menurut gue meaningful ya, dan ini tuh bikin dunianya jadi ya terasa lebih hidup lah. Terus apa lagi ya? Oh iya, regionnya tuh bener-bener region baru. Namanya tuh Boros Region. Ini tuh region tuh sampai dibikin sejarahnya lah, dan sejarahnya tuh kelam gitu ceritanya. Nah terus Pokemon starternya nih, ya kayak biasalah di hampir semua game Pokemon tuh kan awal-awal kita disuruh milih starter tuh. Sama di sini starternya juga ada 3, tapi elemennya bukan api, tanaman, dan air kayak biasanya. Starter di sini tuh kalian dikasih pilihan antara Larvitar, Metang, dan Gaibel. Iya, jadinya pseudo legendary semua. Pokédex-nya tuh ada dari Gen 1 sampai Gen 7. Sekarang mungkin udah diupdate ya sampai Gen 9. Abis itu mekaniknya nih, di sini ada Mega Evolution, ada Z-Move juga, terus Dynamax kayak nggak ada deh. Dynamax sama Terastallize tuh waktu gue mainin sih belum ada ya, cuma nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ada update-nya.
Oh iya, tadi juga gue bilang kan difficulty-nya lebih susah ya. Ya karena emang di sini tuh AI musuh-musuhnya tuh emang dibikin lebih advance gitu loh. Mereka tuh lebih pinter dan main strategi juga kayak kita. Bukan asal nyerang. Mereka tuh juga kepikir buat mainin weakness, resisten, mainin cuaca, ngepredik langkah kita juga, tarik dan keluarin Pokemon baru, bahkan sampai pakai item. Dan di Pokemon Unbound ini tuh soal eksplorasi juga gue ngerasanya sih lebih bebas ya. Ya meskipun memang kalau kalian bandingin sama game-game open world ya nggak sebebas itu juga sih. Tapi ya coba mainin aja deh. Kalau kalian suka Pokemon dan pengen tantangan baru, bosen sama game-game Pokemon yang official, Pokemon Unbound tuh sangat worth it buat kalian coba. Cara maininnya gue kasih tahu ya nanti. Oke, next. Nah, yang satu ini tuh favorit gue banget sih. Iya, dan game Pokemon paling bagus menurut gue adalah Pokemon Reloaded. Oke, yang satu ini tuh ya gimana ya, bisa dibilang ini tuh ROM hack yang bukan ROM hack lah. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi dia itu aset-aset gambarnya emang dari Pokemon Fire Red. Ya buat environmentnya, sprites dari Pokemon-Pokemonnya, sprites orang-orangnya, gedung-gedungnya, ya visualnya lah. Nah tapi selain itu tuh semuanya dia buat dari nol. Artinya ya dia bikin engine sendiri buat bikin game ini. Gokil ya. Nah jadi karena ini engine-nya dia bikin sendiri, mainnya tuh bukan pakai emulator kayak ROM hack kebanyakan. Ya kayak game pada umumnya aja sih, ini mesti diinstal terus bisa dimainin baru. Tapi tenang, gamenya nggak berat kok. Laptop gue yang kentang dulu aja tuh bisa dipakai buat mainin ini. Tapi tetap fun, tetap seru dan bahkan lebih seru dari game-game Pokemon official lainnya. Yang notabene mungkin kalian butuh Nintendo Switch buat main. Atau pakai emulator Nintendo Switch mungkin, tapi kan itu cukup berat kan. Nggak bisa loh itu komputer kentang. Oke, kenapa gue bilang lebih fun? Ya simply ini tuh lebih seru dan lebih challenging. Ceritanya lebih bagus dan gameplaynya tuh sangat unik. Sini gue jelasin deh ya. Pokemon Reloaded tuh, jadi game ini tuh di forum-forum tuh sampai dijulukin sebagai Elden Ring of Pokemon game. Ya kalian tahu kan, atau minimal pernah denger deh Elden Ring. Itu kan katanya game yang difficulty-nya tuh susah banget. Nah ini versi Pokemonnya. Challenging banget. Jadi kalau kalian mikir, ya elah game Pokemon tuh susah kayak gimana sih? Paling tinggal grinding doang kan? Eits, di Pokemon Reloaded nggak gitu. Bahkan di Pokemon Unbound yang sebelumnya gue sebut juga nggak bisa tinggal grinding doang. Apalagi di Pokemon Reloaded ini, terutama karena sistem battle di Pokemon Reloaded ini tuh bukan turn based kayak game Pokemon pada umumnya. Jadi battle di Pokemon Reloaded itu real time. Kalian bisa gerakin Pokemon kalian secara langsung, menghindar dari serangan, dan pada waktu yang bersamaan juga harus milih move buat menyerang, atau buat bertahan, atau buat support. Ya jadi ini tuh bener-bener kayak Pokemon Battle di animenya gitu loh. Yang trainernya bisa nyuruh menghindar, suruh muter, suruh ngapain. Terus AI musuh-musuhnya juga pinter-pinter banget. Jadi enggak, di sini tuh level bukan segalanya. Nggak bisa cuma modal grinding doang. Kalian harus benar-benar ngerti dan terbiasa sama Pokemon yang kalian pakai buat battle. Gokil ya. Ini tuh trainer and Pokemon Harmony. Selain itu, Pokemon Reloaded juga punya plot yang lebih dalam dan engaging. Di sini kalian bakal ngalamin berbagai konflik. Ya, konflik dengan organisasi jahat, dengan trainer-trainer lainnya, yang beneran punya peran penting dalam alur ceritanya. Starternya kayak biasa, ada 3. Di sini kalian bisa milih antara Riolu, Pikachu, atau Eevee. Cuma terakhir gue lihat, katanya sih ada cara buat dapetin starter lainnya. Nah itu gue nggak tahu ya. Di sini Pokédex-nya up to Gen 8. Dan ada tambahan beberapa Pokemon juga. Ya kayaknya sekarang udah di-update sampai Gen 9 sih. Ada Mega Evolution dan Z-Move juga ada. Regionnya juga baru, namanya Star Region. Itu tuh regionnya luas dan eksplorasinya tuh seru banget. Dan satu lagi nih, karena ini bukan ROM hack, kita harus install gamenya kan. Ini tuh game yang berdiri sendiri, bukan pakai emulator. Di sini tuh kita bisa trade atau bahkan bisa battle sama teman kita. Gokil nggak tuh? Nah intinya, buat kalian para pecinta game Pokemon yang pengen ngerasain sensasi main game Pokemon yang menarik dan seru, kalian mesti coba sih kedua game yang tadi gue sebut, Pokemon Unbound sama Pokemon Reloaded. Oh iya nih, hal yang perlu kalian tahu nih ya. Pokemon Reloaded itu dibuat dan dikembangin sama satu orang doang. Meskipun ada isu ya, dia nggak bener-bener sendiri ngerjainnya. Ada 2 atau 3 orang yang bantuin dia lah. Tapi tetap aja, itu tuh tim kecil banget. Bandingin sama Game Freak dengan game-game Pokemon resmi yang mereka buat. Dengan tim segede gitu, budget jutaan dolar, dan pengalaman sekian lama dalam membuat game. Tapi hasilnya ya kurang greget aja sih menurut gua. Bang, emang sejelek itu ya game-game resminya? Gimana ya? Ya buat gue yang ngefans sama Pokemon, ya udah pasti gue sih bakal beli-beli aja ya.
Dan pada akhirnya ya emang gue enjoy aja sih. Seneng, iya seneng aja. Tapi apakah gue puas? Apakah itu memenuhi ekspektasi gue? Kita ngomongin Scarlet and Violet aja deh. Wah itu di bawah ekspektasi gue sih. Ya meskipun tetap enjoyable memang. Cuma ya di bawah ekspektasi gue aja. Dan kalau dibandingin sama 2 game fanmade yang tadi gue sebut, jauh lebih enjoy gue mainin kedua game itu. Nah itu loh, game fanmade yang modal tuh seadanya, tim juga seadanya, tapi bisa lebih seru dari game official yang budget dan timnya tuh jauh lebih gede. Apa ya? Kalau gue rasa tuh karena mereka pikir, we are Pokemon. Orang pasti bakal tetap beli dan suka gimana pun juga. Terus ya jadinya mereka tuh bikin seadanya gitu. Ya hasilnya ya nggak terasa passionnya, nggak terasa kecintaan mereka terhadap IP yang lagi mereka kembangin itu. Mereka tuh mikirnya udah, ya yang penting dapat duit deh, main aman lah kasarnya. Nah itu tuh bahasa yang tepat mungkin ya, main aman. Nah itu kalau Pokemon Go gimana bang? Aduh ini lagi. Gak suka gue sama Pokemon Go. Malah bisa dibilang gue benci Pokemon Go. Jadi tuh pernah gue bikin video pendeknya nih di TikTok sama IG. Soal kenapa gue gak suka Pokemon Go. Ya banyak juga tuh yang komentar. Ada yang setuju, ada yang gak setuju. Kapan-kapan gue bikin video panjangnya di YouTube kali ya. Oke tapi nih kalau misalkan kita ngomongin game officialnya, yang paling gue suka sih ya paling Pokemon TCG Online ya. Kalau game adventure-nya, Heart Gold and Soul Silver kali ya. Atau Fire Red juga oke sih ya. Ya sebenarnya oke aja, tapi menurut gue lebih oke 2 game fanmade itu. Nah, terus cara mainnya gimana nih bang 2 game fanmade itu? Nah gini, buat mainin Pokemon Unbound, kalian perlu download dulu emulatornya. VBA aja lah biar gampang. Atau kalau ada yang punya rekomendasi emulator lain yang bagus, boleh coba tulis di kolom komentar ya. Nah, habis kalian download emulatornya, kalian cari aja tuh ROM Pokemon Unbound. Ini gampang sih, bisa kalian cari di Google. Atau nanti gue cantumin linknya ada di bawah. Terus kalau udah download tuh maininnya ya kalian tinggal buka VBA-nya. Terus habis itu kalian pilih file, open. Nah pilih deh Pokemon Unbound yang udah kalian download tadi. Terus buat Pokemon Reloaded ya karena secara teknis ini bukan ROM hack. Jadi kalian tuh gak perlu pakai emulator. Tinggal download file gamenya aja langsung dari website resmi Pokemon Reloaded-nya. Atau mungkin dari forum-forum yang ngebahas Pokemon Reloaded. Biasanya sih tinggal ekstrak aja filenya atau install. Terus bisa langsung dimainin. Dan kayak yang gue bilang tadi ya, 2 game ini tuh gak berat kok. PC atau laptop kentang juga harusnya bisa. Hanya nanti gue cantumin linknya di bawah ya. Atau kalau kalian mau explore lebih banyak soal ROM hack atau game-game fanmade lainnya, kalian bisa coba gabung ke forum-forum. Atau join ke grup Facebooknya aja. Nanti gue cantumin juga linknya ada di bawah. Nah di forum-forum gitu tuh biasanya banyak yang nge-share soal pengalaman mereka main game ROM hack, rekomendasi ROM hack, sampai project ROM hack yang lagi mereka bikin sendiri. Gila itu banyak hidden game deh di situ. Ya guys, jadi game-game yang tadi gue bilang itu tuh dibuat karena passion mereka, karena kecintaan mereka sama Pokemon. Iya gue rasa sih bukan karena duit ya. Mereka gak jual game ini kok, game ini tuh bisa kita download secara gratis. Jadi soal hukumnya nih, legal atau ilegal gue gak tahu sih. Boleh kalau ada yang bisa jelasin, tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Tapi di sini kita nggak bisa munafik lah. Nyatanya ya perusahaan gede kayak Nintendo dan Game Freak tuh ya pasti butuh duit lah buat bertahan. Jadi ya mungkin ada dilema di situ kali ya. Dan ya pembuat game-game fanmade itu juga ya pasti butuh duit lah meskipun gamenya itu gratis. Jadi mungkin kalau kalian suka dengan game fanmade yang kalian mainin dan kalian pengen komunitas ini bertahan, mungkin ada baiknya sekali-sekali kalian donasi. Biar kedepannya mereka bisa terus berkarya. Dan mungkin juga bisa menginspirasi game-game official Pokemon lainnya. Atau malah mungkin mereka bakal ditarik buat kerja di Pokemon. Oke, jadi itu dia game Pokemon terbaik versi gua. Kalian ada pendapat lain? Atau kalian punya rekomendasi game ROM hack atau fanmade yang menurut kalian keren juga? Boleh coba share di kolom komentar ya. Sekian bahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, suka dengan pembahasan gua, boleh coba cek video-video gua yang lainnya ya. Dan tentu jangan lupa juga buat like dan subscribe. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di Chillin Time berikutnya.